Daripada scroll di HP, sekarang waktunya kita buka wawasan. Pernah kepikiran nggak gimana vitamin B12 dapat dianalisis? Yuk kita tonton video ini lebih lanjut. Apa itu vitamin B12? Vitamin B12 juga dikenal sebagai kobalamin. Vitamin B12 memiliki sifat larut dalam air, stabil terhadap panas tetapi sensitif terhadap cahaya, oksigen, asam, dan alkali. Vitamin ini cukup stabil pada pH 4-6, bahkan pada suhu yang lebih tinggi. Lantas, bagaimana jika kekurangan vitamin B12? Bisa menyebabkan anemia, kelelahan, pusing, dan mati rasa. Mana sumber vitamin B12 bisa didapatkan? Bisa berasal dari daging, telur, produk susu, dan ikan. Nah, gimana sih struktur dari vitamin B12? Struktur kimia vitamin B12 atau kobalamin sangat unik dan kompleks dibandingkan dengan vitamin larut air lainnya. Vitamin B12 mengandung atom kobalт di pusat molekulnya yang merupakan karakteristik khusus dari vitamin ini. Atom kobalт ini berperan penting dalam aktivitas biologis vitamin B12 karena dapat membentuk ikatan kovalen dengan berbagai gugus yang menentukan bentuk dan fungsi vitamin B12 tersebut. Utama vitamin B12 yang berperan dalam metabolisme tubuh manusia, yaitu cyanokobalamin, metilkobalamin, deoksyadenosylkobalamin, dan hidroksikobalamin. Keempat bentuk ini memiliki struktur inti yang sama, yaitu cincin korin dengan atom kobalt di tengah, tetapi berbeda pada gus ligan yang melekat pada kobalt. Nah, sebelumnya kita sudah melihat fakta-fakta mengenai vitamin Keempat B12. bentuk ini Selanjutnya memiliki kita akan struktur mencari inti tahu yang metode sama, apa sih yang dapat yaitu digunakan cincin untuk korin dengan menganalisis atom kobalt vitamin di B12. tengah, Nah, tetapi sebelum itu berbeda kita harus pada tahu gus dulu nih ligan yang kenapa sih melekat analisis pada vitamin kobalt. B12 itu penting. Yang pertama yaitu untuk memastikan dosis akurat. Yang kedua, untuk memenuhi standar regulasi. Lalu untuk menjaga mutu produk. Lalu untuk memastikan keamanan konsumen. Dan untuk memastikan bagaimana ya cara analisis tablet vitamin B12? Karena sifat vitamin B12 yang sensitif terhadap cahaya dan larutannya yang baik dalam air, maka dibutuhkan metode analisis yang mampu mendeteksi vitamin ini secara selektif dan presisi. Dan solusinya adalah HPLC berguna dalam pemisahan senyawa yang bekerja berdasarkan perbedaan interaksi antara analit dengan fase gerak dan fase diamnya, yang kemudian akan dideteksi oleh detektor dan direkam dalam bentuk kromatogram, di mana jumlah peak akan menyatakan jumlah komponen, sedangkan luas peak menyatakan konsentrasi komponen dalam campuran. Untuk analisis vitamin B12 sendiri, biasanya digunakan HPLC reverse phase. Jadi, kenapa sih harus pakai HPLC? Karena HPLC punya sensitivitas yang tinggi, sehingga memungkinkan untuk mendeteksi kadar vitamin B12 yang sangat rendah. HPLC juga punya selektivitas yang tinggi, sehingga mampu memisahkan vitamin B12 dari senyawa pengganggu lain dengan matriks yang ada dalam serum, tablet, atau HPLC juga dapat direproduksibilitas dan mampu memberikan hasil yang konsisten dalam proses analisis. Dan yang terakhir, HPLC efektif digunakan untuk menganalisis vitamin B12 dalam berbagai matriks kompleks secara akurat dan presisi. Gimana sih caranya untuk analisis vitamin B12? Yang pertama yaitu persiapan fase gerak, tahapan yang kedua yaitu persiapan larutan baku, tahapan ketiga yaitu persiapan larutan uji, yang keempat yaitu sistem kromatografi, dan yang kelima yaitu yuk kita kupas tahapan satu persatu dari analisis vitamin B12. Yang pertama yaitu persiapan fase gerak yang digunakan yaitu campuran metanol B dengan air dengan perbandingan 7:13. Campuran tersebut kemudian disaring dan diawak-udarakan. Tahapan kedua yaitu persiapan larutan baku. Langkah yang dilakukan yaitu pertama ditimbang saksama sejumlah cyanokobalamin BPLI, kemudian dilarutkan dan diejarkan dengan air hingga kadar cyanokobalamin lebih kurang 5 mikrogram per mili. Tahapan selanjutnya yaitu persiapan larutan uji. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu pertama ditimbang dan disepuhkan tidak kurang 30 adet, lalu ditimbang saksama sejumlah 10 adet setara 500 mikrogram cyanokobalamin, lalu dimasukkan ke dalam lampu ukur 100 ml, ditambahkan 60 ml air, disanitasi selama 5 menit, diajarkan dengan air sampai padat dan kemudian disaring. Tahapan selanjutnya yaitu sistem kromatografi merupakan sistem kromatografi yang digunakan. Berikut langkah yang terakhir yaitu interpretasi hasil hitung persentase cyanokobalamin dalam satu tablet yang digunakan dengan rumus sebagai berikut. Untuk uji kualitatif, waktu retensi puncak utama kromatogram, larutan uji sesuai dengan larutan baku. Sedangkan untuk uji kuantitatif, tablet cyanokobalamin mengandung cyanokobalamin tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110% dari jumlah yang tertera pada etiket. Dari video tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa vitamin B12 adalah vitamin larut air dengan struktur kompleks mengandung kobalt yang berperan penting dalam metabolisme tubuh. Analisis vitamin B12 penting dilakukan untuk menjamin dosis yang tepat, mutu produk dan keamanan konsumen. Karena sifatnya sensitif dan kompleks, metode HPLC jadi pilihan Anda untuk mendeteksi dan mengukur B12 secara akurat, selektif, dan konsisten dalam berbagai jenis sampel.